Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar batu. Ada orang di luar. Warungnya tak ada. Beli durian di pagi hari yang jawab salam, kita doakan semuanya naik haji. Amin. Jangan aminnya itu yang kuat, jawab salamnya itu yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila akhir ayyam amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Langgar, pengurus Langgar, yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tuan-tuan guru, alim ulama cerdik pandai, kecil banamo gedang bergelar, kecil dah kami himbau namanya, dan gedang juga dah kami himbau lagi. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah tak kala kita meninggalkan masjid ini. Kita bermunajat kepada Allah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah malam ini. Allah senantiasa memberikan karunia kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita, hingga kita bisa hadir bersama-sama di dalam masjid ini. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena banyak di luar sana, di sekeliling kita ini banyak manusianya, ya, sehat badannya tetapi sakit hatinya, susah dia untuk hadir di tengah-tengah kita. Banyak di sekeliling kita ini orang yang sehat badannya, kuat fisiknya, hartanya banyak tetapi sempit hatinya, susah juga hadir di tengah-tengah kita. Maka pantas dan sangat pantas kita bersyukur kepada Allah malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang apa? Apa yang apa, Bu? Kamu bela di situ ya. Itu namanya itu namanya kamu nak mau ngaku. Iya. Enak kita berunding kan. Saya itu takut. Ya. Jelas tuh ikan cepat, ikan enggak takut. Lebih cepat takut. Campur ikan lele. Bagawe, Bang. Ya, saya tidak mau nanti ibu-ibu di luar sana tu ngata orang. Ibu-ibu tu pada ngata orang, Pak, di mana-mana. Bukan di Siko kan. Di tempat saya tu macam tu juga. Tapi orang pindahan dari Siko kan. Itu paling tak suka dikata orang, Pak. Inilah siapa pun tak mau dikata orang. Ya. Bagi ibu-ibu kata saya, ya, ikan kakap, ikan lele, Pak Ustaz banyak bercakap tele-tele, nah jadi hal, kan?
Tapi yang terpenting bagi saya itu Bapak Ibu, ya, ikan mujair, ikan seluang. Kalau cair saya pulang. Iya. Kalau udah cair itu tunggu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir malam ini duduk santai, yang ada beban tinggalkan beban di rumah. Ya jangan banyak pikiran, takut mati sikut. Tapi mati di masjid elok lah kan. Yang penting kita duduk malam ini senang-senang. Hadirnya kita kumpul malam ini tak ada lain. Yang kita harapkan adalah rahmat, berkah, maghfirah dan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita kok sudah yang masuk ke malam ke-18 di bulan Ramadan ini. Artinya apa? Tinggal sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan nuzulul Quran. Saya tidak membicarakan masalah detail tentang turunnya Al-Quran, tapi akan kita bahas tentang hikmah dan kemuliaannya Al-Quran. Apa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini adalah ya hikmah, kemuliaan yang pertama yang harus kita dapatkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran untuk siapa? Tidak lain dan tidak bukan, untuk kita semua. Untuk apakah itu? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Allah tidak pernah membatasi petunjuk ini. Bukan untuk muslim saja, akan tetapi linnas, siapapun manusianya akan diberikan petunjuk oleh Allah. Kalaulah mereka ingin petunjuk, maka dekatlah dengan Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran juga akan menjadi pembeda, ya, yang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh imam kita tadi ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Al-Quran itu Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Tak kala malam Al-Quran itu turun nanti berbarangan. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Seluruh malaikat pun akan ikut turun Bapak Ibu. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il. Kenapa malaikat itu turun? Untuk apa? Ini salah satunya adalah untuk melihat amal ibadah yang ingin dilakukan umat Muhammad. Ibadah ini tak pernah dilakukan oleh malaikat Bapak Ibu.
Ibadah ini tak pernah dilakukan makhluk lain, akan tetapi ibadah ini dilakukan oleh umat Muhammad SAW. Apakah ibadah itu? Mudah-mudahan kita menjadi pelaku ibadah itu, Bapak Ibu. Tak kala kita menjadi pelaku ibadah itu, salamun hiya hatta matla'il fajr, kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapat doa dari para malaikat. Seluruh malaikat akan mendoakan kebaikan demi kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita, ya, di antara amal ibadah itu kita menjadi pelakunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah amal ibadah itu? Yang pertama, malaikat itu turun ke muka bumi ini tak kala malam Lailatul Qadar. Yang pertama ingin dilihat malaikat adalah amal ibadah umat manusia. Apakah itu? Yang pertama adalah it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar. Siapakah orang yang lapar itu? Tidak lain dan tidak bukan, salah satu keinginan ayat ini adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Maka tak kala ibu masak di rumah, besarnya pahalanya Bapak Ibu, mohon maaf, dia masak menyediakan untuk orang yang berbuka, maka pahalanya sama dia dapatkan, ya, pahala dengan orang-orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu nak rajin masak, ya Bu, ya. Bu, ibu, tidak ada ibu gitu. Jadi ibu-ibu nak rajin masak. Apalagi it'amut ta'am? It'amut ta'am pengertian luas adalah sedekah, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan infak, memperbanyakkan wakaf. Bagi kita yang mempunyai keluasan rezeki diberi oleh Allah, maka manfaatkan itu. Nafkahkan sebagiannya, kata Allah. Allah tak minta galau dari kita, tapi sebahagian dari kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Nafkahkan, kata Allah, sebagian hartamu, sebagian rezekimu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal kamu. Jangan sampai ajal itu datang, Pak. Janganlah dekat ajal itu baru kita minta. Apa yang kita minta? Tak ada lain, Bapak Ibu. Tak ada minta, tak nak pergi haji dah. Tak ada nak kerja sembahyang dah. Tak ada nak ke masjid pada. Apa yang diminta? Tidak lain dan tidak bukan. Ya Allah, fa'asaddaqa, kami ingin bersedekah, ya Allah. Wa akum minas shalihin, kami ingin termasuk golongan orang-orang yang saleh. Begitu Pak. Ya. Apa yang punya kita? Apa yang kita dapatkan? Nafkahkan, infakkan, wakafkan. Itu yang akan menjadi penolong bagi kita. Tidak ada yang tahu umur Pak. Oh, tidak ada yang tahu umur. Ya. Boleh jadi yang lagi nyender duluan. Bisa, boleh. Boleh. Tidak ada yang melarang kan? Boleh juga yang lagi ngopi. Boleh. Tidak ada. Tidak ada yang melarang. Ya, aku kata Tuhan. Dia duluan apa? Iya. Pedagang, ya, pejabat, semuanya mati. Tidak ada yang tidak mati. Ya, ada orang yang lagi ngaji mati. Ada tuh beritanya, ya Pak. Nah, lagi ngaji, lagi sembahyang mati. Ya, lagi dengar ceramah. Ya ada lagi. Tapi jarang yang sedang ceramah itu jarang. Kalau ada juga biar yang tua-tua.
aku dulu. Tidak ada yang tahu Pak umur nih kecil gitu. Bayangkan, mohon maaf, sekelas Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam, dia tuh berkawan dengan malaikat Israel. Bakawan Pak, nama lah orang bakawan. Kita kenal dah. Siapa yang kenal malaikat Israel ini? Dah mau kenal? Sekelas Nabi Musa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam berteman Bapak Ibu. Lewat juga. Ini ya, berpesan Nabi Nuh ini. Ketika Nabi Nuh berjumpa Israel, wahai sahabatku, tak kala engkau mau mencabut nyawaku, mohon engkau beri tanda-tanda, wahai Israel sahabatku. Apa kata Israel? Wahai Nuh alaihi salam, tak kala aku akan datang kepadamu, ya, akan diberikan tanda-tanda sebelum aku datang untuk mencabut nyawa. Ini kenal tak pesan dengan siapa? Ya, kalau bisa pesan tunggu dulu, kasih waktu 10 hari dulu enak. Jadi kan boleh dalam masjid kalau letak gitu. Itu ada tahu. Sekian tahun sudah lewat berjalan berlalu, malaikat Israel pun datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Datang Nabi, didatangi. Apa datang? Orang tak tahu ngasih kabar, terkejut. Terkejut tahu tak? Kaget. Kaget Nabi Nuh alaihi salam. Nah, karena sudah saya bilang, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak memberikan tanda kepadaku? Kenapa engkau tidak memberitahu dulu kalau mau datang untuk mencabut nyawaku? Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Wahai Nuh, apakah tak cukup Allah selama ini memberikan tanda kepadamu? Nuh, coba lihat dirimu. Dulu engkau kuat, sekarang engkau sudah lemah. Dulu kulitmu kencang, sekarang mulai kendor. Dulu rambutmu hitam, sekarang sudah memutih. Apakah semua itu tidak ada? Apakah semua tanda itu tidak menjadikan engkau sadar, wahai Nuh alaihi salam? Karena Bapak Ibu, kira-kira ada tanda yang saya sebut tadi, ya, jangan berjalan dewe-dewe. Takutnya tuh tak ketahuan ya. Baca carian pula orang kan. Iya. Maka kembali kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Tengok pasti. Ya. Al-Quran mengingat kita. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Allah tak ada melarang kita Bapak Ibu nak berjalan, nak menikmati apapun dalam dunia ini, terserah kata Allah. Qul siru fil ardi, silakan kalian berjalan di muka bumi ini kata Allah. Fanzuru, sekali-kali lihat ke belakang, lihat sejarah bagaimana orang yang telah mendustakan agama Allah, bagaimana mereka telah jauh dari agama Allah. Masjid dekat, tidak pernah ke masjid. Lihat sekarang ini, orang yang tidak mau lagi dengar ayat qauliyah, ulama nasihat tidak mempan, kiai nasihat tidak mempan, dibaca Al-Quran, ayat Al-Quran tidak mau didengar. Coba lihat, Allah akan menurunkan hati-hati kalau peringatan ini tidak kita lakukan, tidak kita ambil hikmahnya, tidak cepat kita kembali kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu, Allah akan menurunkan ayat kauniyahnya. Apakah ayat kauniyahnya itu? Coba lihat sekarang. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Itu ayat kauniyahnya Allah, menjadi peringatan bagi kita. Kalaulah datang macam itu, mohon maaf. Coba lihat, ini tadi dengar-dengar saya dapat informasi dari ada keluarga di Padang. Itu gempa Pak, terasa dua kali.
hari ini. Semuanya datang kepada kita itu sebagai peringatan. Kita pengen selamat, kita menginginkan di dunia wal akhirah hidup senang, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Pengen senang dalam dunia, pengen senang di akhirat. Itu keinginan kita. Kalaulah pengen senang dunia dan akhirat, maka satu, jangan jauh-jauh dari masjid, ya. Dekatkan kepada Al-Qur'an. Yang kita cari selama ini, keluar pagi, balik malam, pergi malam, balik pagi. Siapa? Apa yang kita cari? Rezeki. Punya kepunyaan siapakah rezeki itu? Punya Allah. Kita tidak mau mendekatkan diri kepada Sang Pemberi rezeki. Makanya terkadang mohon maaf dapat banyak, merasa tidak cukup juga. Orang dapat dikit kok tenang-tenang baik. Itu ya Pak ya, Al-Quran itu mengingatkan kita sebagai ya dan sebagai petunjuk untuk kita semua. Allah sudah jelas, hadis Rasul mengatakan Allah sudah mewajibkan atas kewajiban ke atas kalian. Allah sudah memperdukan atas keperluan untuk kalian. Allah sudah mewajibkan untuk kita Bapak Ibu. Apa yang Allah wajibkan kepada kita? Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Kita tahu bekerja, kadang kita di jalan, kadang kita di pasar. Jangan sampai dunia itu ya membuat kita risau, membuat kita lalai kepada Allah. Setidak-tidaknya sholat 5 waktu itu jangan pernah kita tinggalkan. Tak kala kita mampu menjaga yang diwajibkan oleh Allah, yang Allah fardukan untuk kita, apa yang kita dapat? Nih, sudah dapat satu tiket kita menuju ke surganya Allah. Sudah dapat kita satu tiket. Man hafadha kana lahu indallahi ahadun ayyudkhilahul jannah. Siapa yang mampu menjaga salat 5 waktunya, mampu menjaga sholat 5 waktunya saja karena Allah semata-mata, ayyudkhilahul jannah, sudah mendapat satu tiket untuk masuk surganya Allah. Lah banyak peringatan Bapak Ibu. Terkadang kita juga tidak mau sadar, ya. Peringatan-peringatan dari Allah sudah banyak, ya. Apalagi sekarang tidak ketahuan Pak, tak tentu penyakit orang meninggal, ya. Kalau orang dulu enak mampu mendeteksinya, telah baik masih lama. Orang dulu ya, kini tidak tahu lagi. Duduk ketawa, nah tak tahu besoknya mau lewat. Iya. Tuh kenapa dulu tuh tenang Pak? Makanya yuk sama-sama hadirnya Al-Quran setidaknya menjadi ya penyejuk bagi kita. Hadirnya Al-Quran di tengah-tengah kita hendaknya menjadi penolong bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran tuh Bu. Bu. Baca Al-Quran itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan datang pada hari kiamat. Bu, Al-Quran akan datang kepada kita. Memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi siapa? Li ashabi, orang yang mau membacanya, orang yang mau berteman dengannya. Paham tuh? Paham? Nah, sudah sama kita boleh paham. Yuk, kita jadikan Al-Quran ini Bapak betul-betul hudan bagi kita, petunjuk bagi kita. Ya, insya Allah kalau di dalam rumah tangganya selalu didengarkan Al-Quran, insya Allah rumah tangganya berkah.
rumah tangganya akan tentram, suaminya rezekinya akan lancar, insya Allah kalau istrinya di rumah, ya. Setelah baca Al-Quran berdoa kepada Allah, ya Allah permudahkan rezeki suamiku ya Allah. Mungkin rezeki kami melalui dia ya Allah permudahkan. Insya Allah itu sudah dekat dengan Al-Quran. Dengan kemuliaan Al-Quran Allah akan lebih cepat mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga itu. Kami tunggu. Al-Quran itu bukan menjadi pajangan, tapi Al-Quran itu menjadi tuntunan petunjuk untuk kita. Segalanya sudah dicatat dalam Al-Quran tuh. Nak berdagang ada cara dalam Al-Quran. Nak berbini ada cara dalam Al-Quran, ada kata. Tapi berbini dua aku tak tahu. Apa tu? Coba ya. Ada galau. Makanya Al-Quran itu adalah Al-Quran itu bukan kitab sejarah Bapak Ibu, tetapi Al-Quran mengandung sejarah. Mulai dari Allah ciptakan dunia sampai akhir zaman nanti semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Kenapa kita nak jauh dari Al-Quran? Tuntunannya sudah ada dalam Al-Quran. Sama-sama kita dekat, ya, dekati Al-Quran. Ajaran yang tak tahu belajar lagi, jangan bosan. Kenapa hukumnya wajib gitu? Membaca Al-Quran, tahu membaca Al-Quran. Islam sudah 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun malah. Tak tahu kita baca Al-Quran. Sayang Bapak Ibu, sayang. Sama-sama. Ayahku kalau belajar Pak Ustaz, lah ke sana cuma sekali, baru sekali itu sudahlah. Jangan pernah malu, dan belajar itu juga tidak ada batasnya untuk kita sama-sama. Banyak caranya belajar. Malu mungkin kita buat Ustaz, lihat sekarang di media-media itu, ya, manfaatkan untuk belajar Al-Quran. Ada galau caranya. Allah sudah memudahkan kita. Allah tak pernah mau kita sulit Bapak. Fa inna ma'al usri yusra. Allah itu ingin memudahkan. Inna ma'al usri. Kadang kita dewek tak pengen susah. Dunia dikejar macam tu, dunia yang dicari juga macam tu, yang dimakan juga macam itu. Ya Pak. Apalagi lah tunggu. Makan itu lah. Ya, makan yang kerasnya dari iso, lembutnya dia dikata orang. Iya, macam itu lah. Makanya yuk sama-sama hadirnya Al-Quran, yuk sama-sama cepat kita kembali kepada Al-Quran, ya, kembali kepada petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita. Kapanpun dia akan menjadi penolong. Bukan hanya di yaumil akhir nanti, bahkan saat kita sekaratul maut pun, saat kita meninggal pun, tak saat kita di dalam alam kubur, Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita. Makanya ya Rasulullah menegaskan kepada kita, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasi rumahmu, ya, dengan membaca Al-Quran. Rumah yang mana? Apakah rumah 34 tipe 36 tu? Apakah rumah tipe 46 tu? Apakah rumah yang panjang 12 lebar 9 tu? Tidak Bapak Ibu. Rumah yang hakikatnya itu adalah panjangnya 2 meter, lebarnya 85 cm. Itu rumah. Sudah ada Ibu rumah tu? Belum? Di mana pesan sih Pak? Siapa tahu kan di waktu nak pesan atau ada yang pesan? Saya pula semuanya. Itu hakikat rumah sejati gitu Bapak Ibu. Rumah yang tak ada pintu, rumah yang tak ada jendela itu Kalau pengen kuburan kita luas, banyak-banyak baca Al-Quran. Pengen kuburan kita terang, baca Al-Quran. Macam itu.
nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Setidaknya apa yang bisa kita rasakan tak kala di dalam rumah tangga kita baca Al-Quran, insyaallah Allah cepat datangkan berkah, mendapat suami yang soleha, suami yang soleha, suami yang soleh, kalah tuh. Itu datang keberkahan oleh Allah. Suami masuk rumah tenang, rasanya pas masuk assalamualaikum, istri lagi baca Al-Quran, ya Allah tenang hati. Suami mana ya bu ya? Saya Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh, laki mana yang balik tak tenang, yang ditak hilang. Ini anu, tapi janganlah mama, kasihan dia tuh. Ya, kok Quran yang yo, ada, Quran yang yo kok dalam rumah tangga tenang, bapak juga macam itu. Yuk sama-sama kita hiasi dampak dalam hidup kita akan merasakan ketentraman. Tak kala kita baca Al-Quran, hadirnya Al-Quran untuk kita itu anzalat alaihimus sakinah. Al-Quran itu turun bagi kita as-sakinah, akan menjadi ketenangan, menjadi penenang bagi kita, Pak. Itu bagi orang yang mau. Itu kadang pas puasa sibuk, manu lah Quran mak ya. Baca dari di atas lemari tak ketemu, dari di dapur tak ketemu, tempat masak tak ketemu, mano lah Quran mak. Nampaknya mak kalau pernah baca Quran. Baca cari ya. Nanti setahun kalau Pak. Itulah berkahnya Ramadan. Yang tak baca Al-Quran, alhamdulillah dididik baca Al-Quran. Yang tak pernah ke masjid, dididik ke masjid. Habis Ramadan hilang lah pula. Macam tu tak sih kau? Laso-laso ya. Tak ada macam tu ya. Tak ada yang mengaku. Intinya apa? Yuk sama-sama kita didik diri kita. Didik Pak. Dipaksakan didikan itu. Kenapa kebaikan itu akan hadir selalu dalam hidup kita? Kebaikan itu akan selalu kita kerjakan kalau kita mau latihan. Kalau kita mau dilatih. Walaupun rumah dekat bucu masjid, mohon maaf kalau tak dilatih kita tak sampai ke masjid. Mohon maaf. Jangankan orang, sandalnya pun tak sampai. Bisa lah sandalnya sudah datang juga. Kalau tak dipakai orang, dipaling orang. Semuanya harus dilatih, dipaksa latihan itu ada kalanya ringan. Latihan itu ada kalanya berat. Coba tengok kita. Kalau lah perhatikan Bapak Ibu di awal Ramadan kemarin, di awal rasa-rasanya 3 Sabtu ado. Ya, awal itu baru permulaan latihannya, baru pemanasan. Mulai masuk 10 kedua pertama, nah mulai. Wah, itulah mulai latihannya pertama berat tuh Pak. Ini ya. Air-air ini panas tuh kalau 10 hari kedua tuh terasa kita panas yang luar biasa ya. Panasnya ya. Rasanya segalon tuh kalau diminum habis. Macam itu. Kalau tanpa latihan masjid ini kosong. Tidak sampai kaki kita. Makanya dipaksakan latihan. Punya ilmu tanpa latihan tidak akan bisa kita lakukan kebaikan. Atau syarat untuk melakukan kebaikan itu yang kedua salah satunya adalah ya riyadhah, dilatih. Kalau sudah dilatih, insya Allah kedepannya kita sudah terbiasa melakukannya. Orang yang terbiasa ke masjid ini dia sudah latihan dulu. Enaknya nengok dia tuh haji ke masjid. Oh kata Allah haji dulu bukan main, dia tuh susahnya ke masjid kok. Ya, di kantor uang lah, diejek uang lah. Iya. Awak ke masjid terus kata soalim lah.
Dak ke masjid nak jadi hantu lah kata. Segala salah kita dalam dunia. Baru pertama ke masjid sandalan hilang, kadang hilang sebelah. Ya nih, kalau tak sabar dalam hati hantu sudah besok tak ke masjid lagi, yakin. Nah, tengok. Dulu semangat awal Ramadan. Coba tengok akhir Ramadan. Ini wajahnya ya Allah kusuk. Berat tantangnya. Jangankan sholat tarawih. Mohon maaf. Sudah berbuku. Nak tegak sembahyang maghrib itu ya Allah. Allah apa ya? Iya. Nak tegak ya nih. Kalau awal Ramadan kemarin aman-aman baik. Kini di tengah-tengah mana masuk akhir ini ya Allah. Kadang nurut kaki dulu. Iya. Semayang dulu Pak. Ya kaki kau lah dulu. Awal Ramadan kemarin bapaknya yang ngajak semayang. Semangat. Di pertengahan Ramadan ini itu namanya harus dilatih Pak. Tanpa latihan tak akan sampai kita mampu untuk hadir senantiasa malam-malam qiyamul lail di masjid ini. Yakin? Kalau tak dilatih dipaksa, tak sampai kita sampai akhir Ramadan. Yakin? Apanya betul latihan. Begitu juga. Kita ingin dapatkan keberkahan Al-Quran, yuk sama-sama kita latih. Kita sama-sama kita latih diri kita, dekatkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu menjadikan kita menjadi penolong untuk kita semua. Bahkan Al-Quran, hadirnya Al-Quran akan melipat gandakan pahalanya untuk kita. Itu keistimewaan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalih. Siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, mereka akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu seperti 10 kebaikan dapatnya. Baru itu di luar Ramadan Pak. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini amal ibadah itu dilipat gandakan. Ya, mulai malam kok masih ada kesempatan. Yang tak ada ngaji, yang tak ada baca Al-Quran, baca. Tadi kalau dipaksa. Ya, Al-Quran itu itulah. Ya, insya Allah tak ada bosan kita baca Al-Quran. Ya Pak ya. Kalau ada di tengah ya masyarakat itu ada orang yang bosan baca Al-Quran, pasti ada yang salah. Ini ada yang salah. Saya belum pernah orang, Pak Ustaz, saya kok bosan baca Al-Quran, tak ada. Salah kalau masih dengar ini. Cuman agak utama tuh kuat. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mulai Pak. Coba tengok orang baca Yasin. Kadang tinggal ujung mereka dengar. Pertama semangat, mulai pertama baca Yasin malam Jumat. Malam Jumat sih baca Yasin. Masa nih? Sudah Isa pula tuh cocok. Oh sudah makan. Sudah ngelon. Pertamanya tuh baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mantap tadi, mantap tadi dua. Ya. Lagu ujungnya beda. Pokoknya kayak yang terdengar lagi. Wa ilaihi tur'un. Pokoknya tinggal ujung-ujung saja. Cuma itulah tantangan bagi kita. Ya, kenapa? Tak kala kita baca Al-Quran itu kita akan mendapat satu pahala Pak, satu kebaikan. Satu kebaikan itu diberi ganjaran oleh Allah 10. Bayangkan. Mudah-mudahan itu dalam puasa dalam Ramadan ini banyak melakukan kebaikan. Ya, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menutupi keburukan kita Pak. Kita tahu diri kita ini banyak dosa Bapak Ibu. Mungkin baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini hilang. Kita berusaha pengen dekat dengan Allah. Kita tahu diri kita banyak dosa. Kita tidak usah koreksi orang lain, koreksi diri kita. Ya, koreksi diri kita. Makanya yuk sama-sama kita memperbanyak melakukan kebaikan, terutama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan amal ibadah saleh yang kita lakukan, mampu
menutupi keburukan-keburukan kita di 11 bulan yang lalu. Di 20 tahun yang lalu insya Allah Allah tutupkan keburukan-keburukan kita dengan banyak melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ya. Sudah Bu. Jam 11. Saya itu kalau ceramah nengok tempat duduk, kalau tempat duduk sudah 3 kali bola, aku tanda-tanda. Saya pukul berapa kali itu? Belum ada cakap satu, jangan sampai cakap satu akhirnya. Ramai cakap satu macam itu, aku dah terlambi ya gitu. Baru 3 kali final ya. Kalau sempat dijaga 2 dah, tak bisa kita ajak loading lagi, dia kembali lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Yuk sama-sama kita. Hadirnya Ramadan hari kita didik. Allah sudah hadirkan Quran untuk kita. Allah sudah memberikan petunjuk bagi kita. Kenapa kok kita tidak mau mengambil petunjuk-petunjuk itu? Kenapa kita lari dari petunjuk-petunjuk itu? Coba kita perhatikan, mohon maaf. Kalau kita tidak yakin dengan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran pada hari Jumat, pada malam Jumat. Hadirnya ada Al-Quran di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi penghulu segala hari. Luar biasa. Jumat menjadi penghulu segala hari. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, makanya hadirnya Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, menjadi penghulu segala bulan. Mulia kan? Allah turunkan Al-Quran di negeri yang kotor. Mohon maaf, bukan kotor ya. Ekonominya jauh tertinggal, miskin kehidupannya di sana. Dinamakan negeri itu Yasrib. Tak kala Rasulullah hadir di situ, turunnya Al-Quran di situ, maka sekarang kota itu luar biasa indahnya Bapak Ibu. Luar biasa ya kota itu sekarang. Maka kota itu dikatakan kota apa sekarang? Ialah kota Madinah. Madinah sekarang luar hebatnya Bapak Ibu. Itu kemuliaan Al-Quran. Kalaulah Al-Quran kita hadirkan dalam rumah tangga kita, kita hadirkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapat juga kemuliaan Al-Quran seperti yang Allah berikan dengan orang-orang terdahulu. Ya, yuk sama-sama kita mengingat deh. Ya, sama-sama deh. Ya, yang diingat jangan perlu tidak mau diingat. Ya, jangan perlu kita katakan itu. Ya, jangan ngurus kau. Nah, ini kadang pangai gitu. Kau macam kau baik. Nah, ini yang banyak kita dengar. Alhamdulillah orang pengen ingat itu, tapi orang sayang dengan itu. Macam itu. Ya, sama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Kita buku tidak punya. Kita itu tidak bisa minum. Ilahi lasturil firdausi a'la walal alan naril jahim fahabli taubatan wa ghafir zunubi fa inna firul dhambi azimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terakhir ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ya malaikat itu nanti turun ke muka bumi ini. Yang ingin dilihat amal ibadah seorang hamba itu salah satunya apa? Ingin melihat umat Muhammad tak kala di dalam bulan Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan saja yang ingin dilihatkan oleh malaikat,
ingin melihat umat Muhammad menadahkan tangan memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengaku salah di hadapan Allah. Itu yang ingin dilihat malaikat. Karena malaikat tak pernah bertaubat kepada Ibu. Malaikat tak pernah melakukan keburukan. Itu yang melakukan keburukan. Tak kala kita mau bertaubat, kita mau mengaku salah, mau meminta ampun kepada Allah, ketika itu kita akan mendapatkan doa seluruh para malaikat. Salamun alaihi hatta matla'il fajr. Ya, yuk jangan sampai kita tidak dapat ya doa dari para malaikat-malaikat nanti. Kapankah malaikat itu? Ada yang mengatakan tanazzalul mala, ada yang turun mulai dari tanggal 17 Ramadan tadi, ada juga sampai di akhir Ramadan mereka turun. Maka yuk sama-sama ya dengan memperbanyak amal kebaikan, infak, sedekah, ya zakat nantinya, baik zakat fitrahnya, zakat malnya, ya. Dan kedua, yuk kita banyak-banyak dekatkan diri kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan ya, tak kala kita mampu banyak meminta ampun kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan satu, ialah mahabbah, kecintaan Allah untuk kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah kasih kepada orang-orang yang mau membersihkan dirinya, mau bertaubat kepada Allah, mau meminta ampun kepada Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan berkah untuk itu semua malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapatkan keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan di pendidikan Ramadan mampu kita jalankan nanti juga di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.